Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Ketemu lagi di mata kuliah rancangan percobaan. Ya, saya diberi amanah oleh Ibu Eris untuk menyampaikan tentang aplikasi dari rancangan percobaan ya, dalam pemulihan tanaman. Yang saya beri judul di sini adalah rancangan percobaan dan rancangan persilangan dalam pemulihan tanaman. Ya. Dalam satu kali pertemuan ini saya akan memberikan beberapa contoh saja, saya kira, yang rancangan percobaan yang digunakan dalam kegiatan pemulihan tanaman, dalam membangkitkan data untuk menghitung heritabilitas misalnya, atau juga untuk menghitung stabilitas dan juga untuk keperluan seleksi. Ya. Nah, saya kira karena ini sudah pertemuan lanjut, ini kita bisa bisa ingatkan kembali bahwa dalam suatu percobaan itu model percobaan itu ada dua ya, model acak dan model tetap. Di mana model acak itu kita mempelajari populasi yang mewakili, yang merupakan perlakuan, yang merupakan wakil dari populasi yang lebih besar, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dari model acak ini bersifat umum. Ya. Yang kedua itu model tetap. Model tetap ini yang dipelajari hanya perlakuan yang bersangkutan, bukan populasinya. Saya ilustrasikan, misalnya kalau dalam penelitian agronomi atau pemupukan, ketika kita menggunakan perlakuan misalnya pemupukan sumber N, ya, sumber N pada tanaman padi misalnya, urea misalnya ZA, kemudian NPK, NPK 1, NPK 2, NPK 3 misalnya, sumber NPK-nya banyak, ada 5 ya perlakuan, kemudian di mana 5-5-nya itu adalah sumber N. Nah, kalau kita menggunakan model acak, maka berarti 5 perlakuan tadi mewakili seluruh sumber N yang ada. Sehingga kesimpulan kita akan bersifat umum. Misalnya kalau ada pengaruhnya pada pertumbuhan padi, kalau tadi contohnya adalah padi, maka kesimpulan kita bisa bersifat umum. Misalnya pemberian N itu pemberian unsur hara N akan meningkatkan pertumbuhan dan produksi misalnya. Ya. Jadi akan bersifat umum seperti itu. Nah, pada perlakuan yang sama kita bisa juga menggunakan model tetap. Model tetap artinya kita hanya membandingkan perlakuan itu saja. Apakah urea lebih baik daripada ZA, urea lebih baik daripada NPK, atau NPK lebih baik daripada yang lain. NPK 1 misalnya lebih baik daripada urea, dan seterusnya. Jadi hanya membandingkan 5 perlakuan itu saja. Nah, jadi bisa kita kelompokkan, kita ingin mengambil kesimpulan yang bersifat umum atau kesimpulan hanya pada perlakuan itu saja. Ini akan berhubungan dengan data yang akan digunakan, hasil analisis data yang akan digunakan. Ya. Jadi kalau misalnya analisis ragamnya bentuknya seperti ini, saya kira selama sekian kali pertemuan kita sudah
paham dengan ini, bahkan di S1 saya kira sudah juga, bahwa ada F hitung, ada derajat bebas, ini perlakuan, derajat bebas itu 2, kalau perlakuan derajat bebasnya 2 berarti perlakuannya 3 ya. Error itu ada 12, kalau errornya 12, perlakuannya 3, ulangannya bisa dicari ya, berapa ulangannya ya. Ini adalah jumlah kuadrat, ini ada kuadrat tengah, ada kuadrat tengah dari perlakuan, ada kuadrat tengah dari galat. Dalam bahasa Indonesia error itu kita sebut dengan galat ya. Di IPB kita sebut dengan galat. Di tempat lain mungkin error, tapi kita disebut dengan galat. Ada bahasa tertentu yang dirumuskan oleh ahli-ahli statistik IPB bahwa galat itu adalah disebut kesalahan yang tidak berdosa. Ya, beda dengan kalau error itu dalam ini kita, kemungkinan error itu adalah sesuatu yang tidak dikendalikan, sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Ya. Nah, error itu adalah sebetulnya ada sesuatu yang galat itu ada sesuatu, tapi sebetulnya itu tidak terjangkau oleh kita, kan kesalahan yang tidak berdosa disebutnya. Sehingga ada kuadrat tengah galat, ada kuadrat tengah perlakuan. Jadi F hitung itu diperoleh dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Ya, dalam hal ini kuadrat tengah perlakuan misalnya 86,07 dibagi dengan 6,1 sehingga dapatlah 14,11. Itu adalah hitung dari perlakuan ini. Nah, lalu kemudian dibandingkan dengan F tabel pada alfa 0,05 ya, derajat bebas perlakuan 2, derajat bebas galat 2 itu 2,2 dan 12 itu F tabelnya 3,89. Sehingga kalau kita lihat di sini F itu 14, F tabelnya 3,89, artinya perlakuan ini berpengaruh nyata. Perlakuan berpengaruh nyata ya terhadap peubah yang diamati. Ini peubah apa yang diamati? Ya. Perlakuan berpengaruh nyata. Apakah kita akan menggunakan model acak atau model tetap? Model acak dan model tetap sudah ditentukan di depan, maksud saya. Kalau kita menggunakan model acak, maka perlakuan berpengaruh nyata kita ingin tahu ya kesimpulan umumnya seperti apa. Sehingga kita bisa manfaatkan kuadrat tengah ini, kuadrat tengah perlakuan ini dengan kuadrat tengah galat ini untuk menghitung menghitung lebih lanjut kira-kira ragam perlakuan ini seperti apa. Ya, kalau ini perlakuan adalah genotipe, berarti ragam genotipe. Ragam genotipe bisa kita hitung ya, dengan mengurangi 86 dikurangi 61 dibagi dengan R, itu ragamnya, sehingga ragam genotipe bisa kita peroleh, bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Itu kalau misalnya perlakuan genotipe. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan umum bahwa genotipe berpengaruh nyata. Lalu hubungannya dengan ragam genotipe ada ragam fenotip, nanti ada hubungan dengan heritabilitas. Kalau kita menggunakan model acak. Tapi kalau kita menggunakan model tetap, artinya kita ingin tahu 3 perlakuan ini saja, maka kita perlu dilakukan uji lanjut. Apakah menggunakan BNT, BNJ, TUKI, DANET, dan seterusnya. Kita ingin tahu 3 perlakuan itu mana yang terbaik, mana lebih baik dibandingkan yang lain, bagaimana perform dari ketiganya. Ya, kalau dia berpengaruh nyata berarti kita ingin tahu mana yang berbeda. Ya, kalau berpengaruh nyata itu artinya minimal sepasang dari perlakuan ini berbeda. Kalau ada 3 berarti 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3 mana? Nah, itu perlu ditelusuri menggunakan uji lanjut. Uji nilai tengah. Uji nilai tengah itu bisa BNT kalau masih sederhana. Kalau ingin lebih presisi bisa BNJ. Kalau ternyata perlakuannya banyak tidak bisa BNT, ya harus menggunakan DMRT, ya. Atau juga kalau kita ingin bandingkan dengan kontrol tertentu, kita menggunakan DANET, ya. Atau kita ingin mengelompokkan, kalau perlakuannya banyak, kita ingin kelompokkan kelompok A, kelompok B, kita menggunakan kontras. Atau kita menggunakan regresi. Mana kira-kira dilanjut. Intinya adalah kita ingin tahu kalau perlakuan berpengaruh nyata, maka kira-kira mana dari sepasang perlakuan itu yang berbeda ingin ditelusuri. Itu adalah model
tetap. Sehingga kalau kita ringkas dalam alur bagian seperti ini, kalau kita menggunakan model acak, maka komponen ragam untuk berbagai keperluan. Dalam pemulihan tanaman banyak sekali kita menggunakan ini, ya. Populasi-populasi yang akan kita uji itu kita menggunakan model acak, sehingga ada nilai tengah harapan di situ, lalu komponen ragam yang akan diolah untuk keperluan ragam genotip, ragam interaksi genotip, analisis stabilitas, dan lain sebagainya. Ini menggunakan komponen ragam. Jarang sekali kita menggunakan model tetap, karena model tetap berarti kan sudah di ujung, sudah ada ini kita ingin tahu kira-kira varietas apa, genotipe apa gitu ya. Biasanya adalah uji multilokasi kita ingin tahu ya, atau uji di satu lokasi keragaan dari calon varietas seperti apa ya. Nah, sehingga model kalau menggunakan model tetap, maka apakah kita menggunakan uji lanjut BNT, BNJ, dan DMRT atau DANET, atau juga kontras ortogonal dan kontras polinomial, ya. Jadi perbandingan linear dan perbandingan kalau misalnya kuantitatif kita menggunakan kontras polinomial, kalau misalnya kualitatif misalnya varietas itu kita menggunakan kontras ortogonal. Misalnya varietas hibrida dengan non hibrida itu diuji juga ya. Hibrida dengan non hibrida kita ingin tahu apakah lebih baik hibrida atau non hibrida misalnya. Kalau misalnya hibrida kita mengujinya 3, non hibrida kita mengujinya 4, ada 7, maka kalau kita ingin tahu perbandingan hibrida dengan non hibrida, kita gunakan kontras ortogonal. Ya, tidak menggunakan BNT, BNJ, DMRT atau DANET. Ya. Nah, sementara kalau kita ingin tahu bahwa yang kita uji ini apakah baik daripada kontrol, biasanya kontrol varietas komersial, maka kita bisa menggunakan uji DANET hanya dengan kontrol saja. Kalau kita ingin tahu semua diuji gitu ya, kita bisa menggunakan BNT. Kalau misalnya perlakuannya sedikit, kalau varietasnya banyak lebih dari 10 itu kita menggunakan DMRT. Kalau kita ingin presisi menggunakan beda nyata jujur. Nah, jadi mohon dipahami model acak dan model tetap untuk setiap perlakuan yang kita, untuk setiap rancangan yang kita pakai. Apakah model tetap atau model acak? Dan ini ada konsekuensi nanti pada saat melakukan uji analisis ragam, uji uji F-nya, ya. Kuadrat tengah mana yang akan dipakai untuk sebagai pembagi, ya. Kalau penelitiannya sederhana, maka model acak kuadrat tengah yang kita pakai akan sama dengan model tetap. Misalnya tadi perlakuan dibagi dengan galat, itu sama antara model acak dengan model tetap. Tapi kalau sudah kompleks, misalnya varietas sebagai perlakuan 1, kemudian lokasi sebagai perlakuan 2, lalu tersarang gitu ya, udah kombinasi-kombinasi itu, lalu ada interaksi genetik lingkungan, maka kemungkinan kuadrat tengah galatnya berbeda dengan kuadrat tengah galat yang antara model acak dan model tetap. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini adalah dasar filosofi dari perancangan percobaan, dan kalau berhubungan dengan pemulihan ini pasti akan terjadi. Kalau pasti akan ada perbedaan. Apapun juga nanti. Apakah nanti menggunakan dialel model acak, model tetap juga beda. Jadi kalau kita menggunakan dialel, analisis dialel, model acaknya akan mencari heritabilitas. Model tetapnya akan mencari daya gabung umum dan daya gabung khusus. Tidak bisa digabung. Ya, jadi artinya kalau kita daya gabung umum dan daya gabung khusus ingin tahu kira-kira tetua mana yang punya daya gabung umum yang bagus, tetua mana yang punya daya gabung khusus yang bagus, maka menggunakan model tetap. Tapi kalau daya gabung itu untuk mencari ragam aditif dan ragam dominan, berarti model acak. Paham, ada pertanyaan tentang model acak dan model tetap? Dalam penelitian fisiologi ya itu jarang menggunakan model acak, biasanya menggunakan model tetap. Tapi dalam pemulihan ini kedua-duanya sering dipakai, terutama dalam hubungan menghitung ragam genetik dan heritabilitas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan
ambil contoh beberapa analisis yang menggunakan rancangan percobaan hubungannya dengan pemulihan tanaman. Ini yang umum yang sering digunakan, misalnya analisis interaksi genetik dan lingkungan. Ya, karena ini adalah salah satu tahap. Misalnya kalau kita ingin melepas varietas, itu uji mutlokasi misalnya. Ya, untuk mempelajari interaksi genetik lingkungan, apakah itu interaksi genetik lingkungan saja atau hubungannya dengan stabilitas. Ya, karena interaksi genetik lingkungan ini dapat digunakan oleh pemulia untuk mengembangkan varietas unggul baru yang spesifik lingkungan atau varietas yang beradaptasi luas. Ya, kalau ternyata interaksi genetik lingkungannya besar, maka kemungkinan akan menggunakan varietas unggul yang spesifik lingkungan misalnya. Ya, kalau misalnya ada varietas-varietas yang beradaptasi luas, biasanya sih produktivitasnya berada pada level standar. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana analisis interaksi JE. Kalau satu lokasi satu musim itu belum ada interaksi JE. Ya, satu lokasi satu musim ini seperti perlakuan tadi, seperti perlakuan biasa. Ada ulangan, ya. Ulangan berapa jumlah ulangan? Ini derajat bebasnya. Ulangannya 3, berarti derajat bebasnya 2. Ya. Berapa genotipe? Derajat bebasnya G-1. Ya. Ya. Jadi berapa genotipenya? Lokasi dan musim ini tidak dikeluarkan. Sehingga nilai tengah harapan, nah ini berarti kalau kita menggunakan nilai tengah harapan, ini adalah model acak. Kalau kita menggunakan nilai tengah harapan ini untuk keperluan berbagai ini perluan di pemulihan tanaman, berarti nilai tengah harapan ini adalah model acak dan kuadrat tengah yang dipakai. Ini kuadrat tengah dipakai untuk keperluan menghitung lebih lanjut. Ya, tentu setelah kita mendapatkan informasi apakah perlakuan berpengaruh nyata atau tidak. Ya, kalau perlakuan berpengaruh nyata, maka kita bisa lihat berapa ragam genetik yang ada, ya, sehingga hubungannya nanti ada apakah heritabilitas arti luasnya tinggi atau sempit, ya, kecil. Kalau berpengaruh nyata harusnya heritabilitas arti luasnya besar. Nah, lalu belum ada interaksi kalau misalnya satu lokasi satu musim, ini percobaan biasa. Kalau satu lokasi dalam beberapa musim, ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ANOVA. Jadi Bapak Ibu sudah harus familiar dengan bentuk ANOVA. Kalau ANOVA-nya seperti ini, maka bagaimana cara mengolahnya? Kalau ANOVA-nya seperti ini, maka rancangan apa yang dipakai? Ya, jadi kita bergerak dari ANOVA biasanya, karena ANOVA itu yang standar. Maka di dalam metode penelitian, ya, ini sering dicantumkan ANOVA-nya. Jadi ANOVA itu akan kelihatan apakah kita menggunakan rancangan apa. Nah, misalnya yang satu lokasi satu musim ini sudah ketahuan. Ini adalah genotipe, ini ulangan. Kalau ada genotipe dimunculkan dan ulangan dimunculkan, maka ini berarti menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak RKLT. Jadi yang sering dipakai disebut dengan RAK, itu sekarang namanya RKLT. Rancangan kelompok lengkap teracak. Tidak lagi menggunakan istilah RAK. Tidak menggunakan rancangan acak kelompok. Rancangan kelompok lengkap teracak, karena ada rancangan kelompok tidak lengkap. Ya. Jadi rancangan kelompok lengkap teracak ini RKLT, dalam bahasa Inggrisnya Randomized Complete Block Design, RCBD. Ya, maka terjemahannya ada RKLT. Nah, jadi genotipe ini ada, ulangan ada, berarti ini adalah RKLT. Kalau sumber keragamannya seperti ini, ada musim, ulangan di dalam musim, genotipe, G dikali M. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau kita membuat dalam kurung, itu artinya nanti akan digunakan lagi singkatan tersebut. Musim dalam kurung M, M akan digunakan di bawahnya. Genotipe dalam kurung G, G akan digunakan lagi di bawahnya. Sementara garis miring itu berbeda. Garis miring itu menunjukkan dia tersarang dalam sesuatu. Jadi ulangan garis miring M berarti ulangan tersarang dalam M. Atau split plot juga garis miring. Jadi kalau ada sumber keragaman yang menggunakan garis miring, ini artinya tersarang. Ulangan tersarang dalam lokasi. Apa itu maksudnya?
Ulangan tersarang dalam musim. Apa itu maksudnya? Jadi setiap musim, ulangan sangat tergantung dari musim itu. Tidak ada hubungan antara musim 1 dengan musim 2. Musim 1, bloknya, ini ulangan itu adalah blok. Bloknya disusun sedemikian rupa, musim 2, bloknya mungkin disusun dengan desain yang berbeda lagi. Ya, itu yang maksud dengan tersarang. Ya, nanti kita akan lihat ada tersarang dalam lokasi. Itu artinya ulangan atau blok di dalam lokasi itu berbeda-beda tergantung dari lokasi itu. Seperti apa? Ya. Ini genotipe G, lalu kemudian ada interaksi G dan M. Interaksi G dan M itu artinya ingin mengeluarkan pengaruh interaksi. Nah, kalau kita menggunakan nilai tengah, nilai harapan seperti ini, maka berarti menggunakan model acak. Menggunakan model acak bisa terlihat di sini, ya. Terlihat di sini. Kalau kita ingin mengeluarkan ragam G di sini, ini ragam G, walaupun ada GL di sini, ragam G, maka berarti M3 dikurangi M2. Kalau M3 dikurangi M2, maka F hitungnya berarti pembaginya, F hitung itu kan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galatnya bukan kuadrat tengah galat M1, tapi kuadrat tengah galat M2. Itu yang disebut dengan model acak. Jadi pada saat satu lokasi dalam beberapa musim atau pada saat ada dua faktor yang ada interaksi seperti ini, maka akan terlihat bedanya antara model acak dengan model tetap. Jadi F hitung pada model acak itu adalah M3 dibagi dengan M2, bukan M3 dengan M1. Sementara model tetap itu adalah M3 dibagi dengan M1. F hitungnya. Setelah F hitung diperoleh, tabel diperoleh, maka kita peroleh apakah perlakuan berpengaruh nyata atau tidak. Selanjutnya kita akan pakai, kalau misalnya perlakuan berpengaruh nyata, kita ingin hitung berapa besaran dari ragam genotipe tersebut dengan menggunakan data M3 dan M2. M3 dikurangi M2 dibagi dengan RM, itulah ragam genotipe. Ada pertanyaan? Apakah bisa dipahami? Apakah masih mendengar saya? Ya, Prof. Masih ya? Ya, masih Prof. Cuma ada terputus-putus, Prof. Ya. Putus-putus ya, mudah-mudahan nanti ada rekamannya yang bisa diulang ya. Nah, ini kemudian ini adalah satu musim dalam beberapa lokasi. Ini yang sering kita gunakan, interaksi genetik lingkungan. Ya, lingkungannya beberapa, ini lokasi gitu ya. Jadi lokasi itu adalah L, ulangan dalam lokasi. Itu ulangan garis miring L. Ya, ulangan garis miring L berarti ulangan dalam lokasi, dan berarti setiap lokasi itu mempunyai desain ulangan yang berbeda-beda. Bloknya berbeda-beda. Misalnya kalau lokasi A itu di pinggir sungai, berarti bloknya harus menghadap ke sungai. Kalau lokasi B itu dekat hutan, berarti harus diwaspadai naungannya dan lain sebagainya. Ya, ini ulangan dalam lokasi. Kemudian genotipe, berapa genotipe yang digunakan? Ya, biasanya kita menggunakan banyak genotipe, tidak hanya 1-2 genotipe. Banyak genotipe sehingga kita akan menghitung ragam ya, ragam genotipe berarti harus banyak.
Nah, jadi setelah diperoleh ini, maka selanjutnya adalah interaksi antara G dan L. Ya. Sehingga nanti kita bisa keluarkan interaksi GL-nya di sini. Walaupun GLM-nya di sini ada pengotoran di sini, ini karena M-nya tidak dikeluarkan, satu musim dalam berapa lokasi. Maka interaksi GL-nya bisa kita keluarkan, kemudian ragam G bisa kita peroleh. Ini model acak juga. Ketika ada kuadrat tengah seperti ini, biasanya menggunakan model acak. Sehingga bisa, ini kita bisa lihat di buku-buku pemuliaan ya, bagaimana kuadrat tengah harapannya, sehingga dari sini kita bisa peroleh bagaimana cara menghitung ragam G, yaitu M3 misalnya dikurangi M2, dan seterusnya. Ini satu musim dalam beberapa lokasi. Tentu yang pertama kali dicek itu adalah apakah ada interaksi atau tidak, bagaimana ragam genotipnya, apa maksud saya F hitung, perlakuannya berpengaruh nyata atau tidak, lokasi yang berpengaruh nyata atau tidak, interaksi yang berpengaruh nyata atau tidak. Itu adalah ANOVA. Nah, ini yang paling komplit, paling lengkap. Ditanam di beberapa lokasi, ditanam di 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, atau musim kemarau 1, musim kemarau 2, musim hujan 1, musim hujan 2, artinya ditanam setiap tahun. Lalu kemudian lokasi disilangkan dengan musim, interaksi lokasi dan musim. Kemudian ulangan lokasi musim, ya, ulangan garis miring lokasi dan musim. Kemudian genotipe, ya, kemudian interaksi lokasi dan genotipe, interaksi musim dan genotipe, interaksi lokasi musim dan genotipe. Sehingga bisa kita keluarkan ya ragam interaksi genotipe lokasi musim. Ragam interaksi G dan M, ragam interaksi G dan L. Ragam interaksi ketiganya, ragam interaksi 2, dan kemudian ragam genotipe bisa kita peroleh. Nah, dari kuadrat tengah ini maka kita bisa susun untuk mendapatkan ragam GLM, ini karena ragam GLM ini berarti ini ragam E ini diwakili oleh M1, berarti M2 sama dengan gitu ya, M1 ditambah R dikali ragam GL. Sehingga ragam GLM adalah M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Ya. Nah, dari 4 tipe tadi, maka kita bisa melihat bagaimana cara menghitung ragam G. Ini adalah menggunakan model acak tadi. Ya, model acak. Jadi kasus 1 itu misalnya tadi M2 dikurangi M1 dibagi R untuk menghitung ragam G. Kasus 2, untuk menghitung ragam G, maka M3 dikurangi M2 dibagi dengan RM. Untuk menghitung ragam GE-nya, karena itu adalah musim, maka M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Kemudian kasus 3 itu mirip dengan kasus 2, tetapi ragam GE-nya adalah ragam interaksi G dan lokasi. Ini M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Untuk kasus 4 yang lebih kompleks itu ada ragam interaksi genotipe lokasi musim, ragam genotipe musim, ragam genotipe lokasi, dan ragam G. Sehingga ragam G ini bisa diperoleh lebih bebas ya, tidak ada pengaruh macam-macam kalau misalnya hanya berapa lokasi saja, apalagi satu lokasi. Itu akan sangat bias pendugaan ragam G-nya kalau ada pengaruh interaksi di dalamnya. Nah, jadi ini adalah rancangan di lapangan, rancangan percobaan ya. Rancangan desain percobaan di lapangan tadi, misalnya satu lokasi RKLT, kemudian ada tersarang di berapa lokasi yang dipakai, berapa genotipe yang dipakai, lalu digunakan untuk kegiatan pemulihan tanaman, menghitung ragam genotipe. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Apakah sudah terbayang yang saya maksudkan? Silakan Bu Ilmiah. Ya, begini Prof, kebetulan untuk penelitian nanti saya kan menggunakan 20 genotip insya Allah. Nah, kemarin itu saya sudah merancang, tapi saya belum percaya diri Prof untuk mengirimkan dengan laptop itu. Rancangan saya menggunakan rancangan acak lengkap.
Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau dengan 20 genotip tersebut, yang saya uji nanti tingkat toleransinya terhadap logam berat PB di lahan pasca tambang, itu nanti desain rancangannya itu bagaimana, Prof? Itu Prof yang saya tanyakan. Terima kasih, Ya. Prof. Baik, Bu Elmiah ya. Jadi ada 20 genotipe yang akan ditanam di satu lokasi yang berhubungan dengan cekaman lingkungan ya, satu lokasi ya. Ya. Ya, Prof. Tidak ada kontrol lokasi yang tidak bercekaman ya. Ada, Prof. Ada ya? Ada, Prof. Ada ya. Ada, Berarti Prof. ditanam di dua lokasi. Oh, rencananya cuma satu lokasi aja yang cekaman. Yang cekaman, berarti tidak ada yang Ya. tidak bercekaman kan? Tidak, Prof. Ya, jadi itu sederhana saja saya kira ya. Ada 20 genotipe, kemudian ditanam di satu lokasi ya, yang bercekaman saja. Kalau ditanam di dua lokasi, yang satu bercekaman, satu tidak bercekaman, berarti ada interaksi genetik lokasi. Itu dua lokasi. Tapi kalau satu lokasi saja tidak ada interaksi itu. Sehingga 20 genotipe kita bisa lihat, ini ANOVA-nya berarti satu musim, satu lokasi di sini. Ya. Genotipenya 20, sebaiknya menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak. Ya, jangan rancangan acak lengkap, karena kita tidak. 20 genotipe itu nanti akan relatif luas. Misalnya kalau kita menggunakan satu genotipe diulang 3 kali, rencananya 3 kali ya. 20 genotipe diulang 3 kali. 20 genotip diulang 3 kali ya, Prof? Diulang 3 kali, ya. Berarti masing-masing ulangan itu, ini tanaman apa, Pak? Mbak? Cabai rawit, insya Allah. Cabai rawit yang itu ya, kita ya. Ya. Ya, 20 genotipe cabai rawit ditanam di satu lokasi dengan 3 ulangan. Kalau cabai itu minimal 24 tanaman ya per ulangan. Oh, Ya. Berarti tanaman sampelnya itu ya, Pak? Tanaman sampelnya minimal 10 plus 1, minimal 11. Berarti 11 satu ulangan itu tanaman sampelnya sampai 11 tanaman 11. itu. Ya, 11 tanaman dari 24 tadi. Itu kalau kita mengacu kepada Kementerian Pertanian dalam mendesain untuk keperluan pelepasan varietas ya. Jadi kalau keperluan pelepasan varietas itu untuk cabai satu ulangan 24, kemudian tanaman contohnya adalah 10 tanaman plus 1%. 1% kemungkinan satu tanaman, jadi minimal 11. Karena sanggupnya. Nah, ini rancangan biasa saja saya kira. Tapi harus menggunakan ulangannya minimal 3 lah bagusnya ya. Kemudian rancangan kelompok lengkap teracak. Model nilai harapan akan seperti ini nanti. Tapi GL, GM, dan GLM ini dihapus. Ini. Hanya ragam G saja. Ragam G saja, kemudian M2 dikurangin M1. Dibagi dengan R. Itu ragam G-nya. Kalau ingin menghitung kira-kira bagaimana perform dari genotipe yang dipakai itu. Maksud saya, kalau kita ingin menghitung ragam genetiknya seperti apa. Ya. Nah, jadi bisa saja pada bab 1 itu Bu Elmiah akan menggunakan model acak. Model acaknya berarti kan nanti akan menghitung ragam genetik. Bab 2-nya ingin melihat perform tanaman, berarti menggunakan model tetap misalnya. Ya, bagaimana tanaman itu kalau ditanam di situ, mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, gitu kan ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan model tetap. Demikian ya, Bu Elmi. Satu lagi, Prof. Untuk pengamatan datanya itu, Prof. Nanti yang kita amati berarti
data ya, Prof. Yang data kuantitatif sama data kualitatif. Seperti itu. Ini adalah cekaman apa ya. Jadi kalau kita harus melihat cekaman apa itu responnya terhadap apa. Itu yang diutamakan. Kalau kita mengamati semua sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya akan ini, yang prioritas itu dia mengakibatkan perform seperti apa. Ya, apakah ada hubungannya dengan akar? Berarti harus mengamati perakaran. Apakah hubungan dengan daun? Mengamati daun. Tapi kalau tidak ada yang spesifik, berarti kita mengamati produktivitas. Kalau mengamati produktivitas, berarti komponen-komponen produksi, panjang buah, diameter buah, bobot buah, semua harus diamati. Ya, gitu. Nah, kalau kaitannya dengan karakter kualitatif, itu nanti perform tanaman seperti apa. Ya. Jadi kalau mengacu ke ini bisa melihat di skripsi mahasiswa IPB itu peubah-peubah apa saja yang diamati. Bisa 20 atau 30 peubah. Itu ya, rancangan pengamatan. Ya. Ya. Makasih ya, Prof. Sama ada lagi yang lain yang kira-kira akan berhubungan dengan penelitiannya. Permisi, Prof. Silakan, Bu Hepa. Kalau tadi kan Bu Elmia dari beberapa genotip ya, Prof. Kalau saya itu penelitiannya melalui sumber gerak. Saya bisa mendengar Bu Hepa ya. Saya tidak begitu mendengar yang Bu Hepa tadi maksudkan. Ya mungkin nanti bisa diulang kalau sinyal. Ya. Gimana, Bu? Gini, Prof. Kalau Bu Elmia tadi kan beberapa genotip dalam satu lokasi ya, Prof. Ya. Kalau penelitian saya itu satu varietas, tapi di beberapa lokasi itu seperti apa ya, Prof? Sumber keragamannya seperti apa mencarinya gitu? Satu varietas di beberapa lokasi. Iya. Berarti hanya perform lokasi saja ya? Melihat keragaannya di satu varietas itu kita lihat keragaannya di beberapa lokasi yang berbeda gitu. Jadi lahannya itu ada yang menggunakan kontrolnya itu PMK, terus nanti ada lahan pasca tambang dan lahan suboptimal lainnya gitu, Prof. Ya, itu artinya hanya perlakuannya adalah lokasi ya. Paritas bukan perlakuan, paritas itu ada hanya ini saja, hanya bukan sesuatu perlakuan yang akan dibandingkan ya. Iya. Jadi, hanya lokasi saja. Artinya lokasi di sini adalah ragam lokasi saja yang akan kita lihat ya. Dia pasti menggunakan model tetap ya. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan model tetap berarti kan. Kalau tidak bisa menggunakan model acak ya. Berarti di sini hanya ada ulangan ya. Kemudian perlakuannya adalah lokasi. Ya. Nah, ulangan itu tersarang dalam lokasi. Memang agak sulit kalau ulangan
Ulangan di setiap lokasi itu berbeda-beda. Agak beda ya kalau perancangan kita menggunakan perlakuan yang bisa mobile, ulangan itu berarti kan ulangan dibuat dulu, perlakuan ada dalam ulangan. Tapi kalau yang Ibu lakukan, lokasi kan tidak bisa diubah-ubah kemana kesana kemari. Ulangan di dalam itu yang hanya bisa dirubah. Gitu ya, ulangan 1, ulangan 2 berarti ulangan di dalam lokasi. Memang agak rumit ininya. Nanti ANOVA-nya nanti harus dicek kembali. Bukan ANOVA biasa berarti kan, karena ulangannya bukan ulangan seperti ini. Ya, nanti bisa diinikan lagi dalam mengolah datanya nanti hubungannya dengan ulangan dan perlakuan. Ya Bu Hepa. Baik Pak. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akan lihat lanjutannya. Jadi analisis stabilitas itu berhubungan juga dengan interaksi tadi ya. Jadi stabilitas itu kita melihat apakah dia mau stabilitas stabil di banyak lokasi dalam artian adaptasi luas atau spesifik lokasi tertentu. Misalnya varietas-varietas yang spesifik lokasi itu artinya hanya di lokasi-lokasi tertentu atau adaptasi luas. Maka kita bisa menggunakan analisis ragam gabungan dari beberapa lokasi. Ini contohnya. Contohnya 6 lokasi, misalnya Lwikopo, Ciherang, Tajur, Subang, Rembang, dan Boyolali. Bahan tanamannya ada berapa? 11 mungkin ini. Ya, jadi varietas yang digunakan, calon varietas dan kemudian varietas komersial yang dipakai. Rancangan kelompoknya adalah RKLT, rancangan kelompok lengkap teracak. Faktor tunggal 3 ulangan. Ulangan tersarang dalam lokasi, analisis ragam gabungan, ya. Kemudian analisis stabilitas Finlay-Wilkinson, analisis stabilitas. Ini contoh analisis stabilitas. Pengolahan data bisa menggunakan PKB-T-STAT. Ini hasil pengolahannya, analisis ragamnya. Jadi lokasi, karena dia 6 lokasi, maka derajat bebasnya 5. Ulangan dalam lokasi itu ada 12, karena lokasinya ada 6, ulangannya ada 3, maka derajat bebasnya ada 12. Genotipenya ada 11, karena genotipe tadi 12, kurangin 1, 11, maka ada interaksi genotipe lokasi. Dan bisa kelihatan di sini bahwa interaksinya adalah sangat nyata. Ya, nyata, kemudian genotipenya sangat nyata, ulangan dalam lokasi, dan genotipenya juga sangat nyata, ada kemungkinan kalau kita menggunakan model acak berarti adalah pada tengah genotipe dibagi dengan pada tengah interaksi. Ya. Sehingga kalau kita uji lihat lebih lanjut ini bagaimana perform dari masing-masing varietas, ini bisa kita buat kurva respons seperti ini, di mana sumbu X-nya itu adalah lokasi, sumbu Y-nya adalah peubah, in yield, dan di dalam ini adalah varietas. Bisa kita lihat kalau acak-acakan seperti ini ada kemungkinan ekspresi dari representasi dari bahwa ada perlakuan interaksi yang berpengaruh nyata. Interaksinya berpengaruh nyata, interaksi berpengaruh nyata terlihat dari ya ada interaksi yang bersilang seperti ini, ada interaksi yang tidak bersilang, interaksi kuantitatif, kualitatif namanya, ya. Sehingga setelah kita melakukan proses pengolahan data ada interaksinya, sebaiknya kita buat kurva respons seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita buat juga ini, bisa kita menggunakan fixed model ya dengan mengolah data masing-masing. Nah, kalau ini data menggunakan uji Danet, karena genotipe ini semua dibandingkan dengan varietas pembanding masing-masing. Jadi kalau misalnya A berarti dia berpengaruh nyata terhadap adipati, B berpengaruh nyata terhadap biola, C berpengaruh nyata terhadap gada, dan seterusnya. Jadi karena kita akan membandingkan dengan pembanding saja, maka menggunakan Danet. ABC itu bukan membandingkan antar genotipe, tapi membandingkan dengan varietas komersial sebagai pembanding. Ya, ini menggunakan model tetap. Sementara kita lanjutkan analisisnya, kita menggunakan analisis stabilitas Finlay-Wilkinson. Ada lebih dari 20 analisis stabilitas. Kita pilih Finlay-Wilkinson, ini yang relatif sering dipakai, itu menggunakan regresi. Ya, B sama dengan 1 sebagai standar stabilitas. Ya, jadi kita bisa lihat apakah koefisien regresinya B lebih dari 1 atau koefisien regresinya B kurang dari 1. Ya. Nah, kalau misalnya dilanjutkan, ini akan terlihat juga bahwa ada
ini lokasi, yang di atas adalah yield, ini adalah varietas. Bisa kita lihat misalnya yang hijau adalah CH3, berada selalu di atas. Yang biru di bawah ini adalah CH5, berada selalu di bawah. Jadi kalau slope-nya ke atas ini, dia tidak stabil, tapi adaptasi bagus di lingkungan yang optimum. Ini tidak stabil, beradaptasi bagus di lingkungan yang suboptimum. Ya, jadi kalau dia stabil, maka dia akan selalu sama antara potensi yield ini, potensi lokasi dengan yieldnya 200 dengan 200, 300. Artinya dia slope-nya sama dengan 1. Kita juga bisa membangkitkan bagaimana pengaruh dari lokasi. Jadi dalam lokasi ini bisa kita lihat lokasi mana yang merah ini lokasi mana yang mempunyai penampilan terbaiknya di sini. Nah, jangan khawatir kalau kita mengolah menggunakan PKBT Stat, semuanya sudah keluar ya seperti ini, slope-slope ini. Tinggal kita baca saja. Ya. Lalu kita golongkan mana yang stabil, mana yang tidak stabil. Ya. Misalnya yang satu itu stabil, ini Hot Beauty, CH2, CH28 Imperial ini stabil. Yang sini sempit, tidak stabil atau beradaptasi di lahan optimal. Ya ini beradaptasi di lahan yang. Nah itu adalah stabilitas. Jadi analis stabilitas memanfaatkan perancangan percobaan juga. Tadi interaksi genetik dan lokasi itu menjadi concernnya sehingga bisa ditelusuri. Ya. Nah berikutnya adalah augmented design, rancangan perbesaran. Ini juga rancangan percobaan dihubungkan dengan pemuliaan. Ini biasanya digunakan untuk augmented design perlakuan tanpa ulangan. Jadi misalnya kita menggunakan 24 galur, ya 24 galur itu ini di chat itu Bu Eris menanyakan tentang ini ya PKBT Stat. Kalau ini saya menggunakan SAS sebetulnya, tapi PKBT Stat juga mengeluarkan ini sama ya. Jadi Pak Willy ini mendesain PKBT Stat agar mudah kita sama dengan apa yang dikeluarkan oleh SAS. Ya. Jadi ada sudah dirancang yang seperti ini agar bisa keluar ya. Kita pernah coba ini keluar seperti ini. Termasuk juga yang ini bisa keluar juga di PKBT Stat, tapi tidak menggunakan DANET. PKBT Stat menggunakan BNJ. Ya, dari dokumen-dokumen uji metodolokasi kita untuk keperluan pelepasan varietas di beberapa lokasi itu kita menggunakan PKBT Stat. Mengapa PKBT Stat itu mudah? Mengapa PKBT Stat itu kita pakai dan kita rekomendasikan hampir semua perusahaan menggunakan itu, perusahaan-perusahaan benih, karena tabel-tabelnya langsung bisa dipakai, langsung dalam bentuk tabel. Beda dengan SAS. SAS itu kan kita harus hati-hati juga karena SAS kan berbayar ya. Kecuali yang di portable, ya, ada juga yang tidak berbayar, yang online. Nah, SAS itu kan harus diambil satu-satu. Ada kemungkinan angkanya salah, hurufnya salah, ya. Nah, Pak Willy dan tim, saya juga ada di dalamnya, itu membuat software namanya PKBT Stat. Ketika dimasukkan datanya beberapa lokasi, dia sudah dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan kita. Langsung kita ambil saja tabelnya, kita copy ke Word dan itu mudah ya. Tapi uji lanjutnya menggunakan BNJ. Mengapa kita menggunakan BNJ saja? Karena BNJ lebih presisi dibandingkan dengan BNT atau DMRT. Meskipun DMRT banyak dipakai oleh mahasiswa, mayoritas mahasiswa menggunakan DMRT, tapi BNJ lebih presisi. Sehingga kalau direkomendasikan oleh BNJ dia lebih baik dibanding yang lain, betul-betul lebih baik. Ya, tidak ada keraguan. Nah, ini augmented design. Augmented design ini kalau kita misalnya punya populasi lanjut F5, tapi tidak bisa berulangan karena benihnya masih sedikit. Misalnya ada 20 genotipe, 24 di sini, 24 genotipe, tapi hanya bisa nanam satu baris saja, nggak bisa berulang. Maka kita bisa menggunakan augmented design dalam bahasa Indonesia rancangan perbesaran. Ya,
Yang kita ulang adalah kontrol. Misalnya ada 4, A, B, C, D itu adalah kontrol. Maka kita acak genotipenya dari mulai nomor 1 sampai nomor 24 petakan-petakannya. Lalu di antara itu masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 sampai 6 itu ada ulangan yang diacak di situ di antara genotipe-genotipenya. Ya. Ada ulangan. Jadi kontrolnya diacak di ulangan itu. Ini ulangan 1 A B C D E, ulangan 2-nya A B C D, ulangan 3-nya A B C D, ulangan 4-nya adalah A B C D. Jadi ulangannya yang diacak di setiap perlakuan. Ya. Setiap perlakuan ini populasi tadi. Lalu ANOVA augmented design akan seperti ini, ada pengaruh genotipe banyak tadi, ada pengaruh kontrolnya. Ya, ada galatnya. Nah, kita bisa menghitung ragam genotipe di sini. Sehingga ragam genotipe diperoleh, ragam kontrol lingkungan diperoleh, heritabilitas bisa diperoleh. Itu adalah augmented design yang sering dipakai juga rancangan perbesaran karena apa? Karena populasi di F5 misalnya kita tidak bisa ulang karena benihnya sedikit, sehingga yang diulang adalah kontrol. Nah, jadi sampai di situ ada beberapa tadi contoh saja, saya kira yang lain saya kira masih banyak yang berhubungan dengan pemuliaan gitu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana rancangan persilangan dan nanti menggunakan rancangan percobaan. Jadi rancangan persilangan ada persilangan 1, persilangan 2, dialal, line tester ini dan populasi dasar. Lalu ini rancangan persilangan 1. Rancangan persilangan 1 itu kalau misalnya ada populasi di M2 sebagai betina, sebagai jantan, ini male sebagai betina. Betina disilangkan dengan jantan. 3 betina dengan 1 jantan. 3 betina dengan 1 jantan. 3 betina dengan 1 jantan. Ini adalah karena 1. P1, P2, P3. Bisa 3, bisa 4. Ya, kalau 4 berarti 4 semua. Desainnya 0,1 seperti ini. Sehingga ANOVA-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ya. Jadi rancangan persilangan tetapi menggunakan ANOVA pada rancangan percobaan. Ya. Jantan ditanam, jantan yang ditanam bukan jantan dan betina. Yang ditanam adalah turunannya ini. Turunan ini yang ditanam di setiap blok. Tapi rancangannya, ANOVA-nya ada seolah-olah jantan dan betina dalam jantan. Nah, ini bagaimana rancangan persilangan dihubungkan dengan rancangan percobaan. Ya. Jadi yang ditanam adalah anak-anaknya, yang tampil adalah sumber keragamannya ibu dan bapaknya. Ya. Sehingga diperoleh betina dalam jantan, ini ada ragam F dalam M, kemudian ragam jantan, ini ragam jantan nanti akan dipakai untuk menghitung ragam, ini kalau ini adalah contohnya, ANOVA-nya, nanti dipakai untuk menghitung ragam aditif dan ragam dominan. Ya, ragam aditifnya adalah ini, ya. Kovarian Habsich itu ragam M nanti adalah ragam aditif. Ya. Sementara ragam F per M adalah kovarian Fulship, itu adalah ragam aditif ditambah 1/4 ragam dominan bisa diperoleh di situ. Ya. Jadi rancangan yang di atas tadi, yang ini tadi saya pakai, ya, ini rancangan persilangan di sini itu kemudian diekspresikan menggunakan ANOVA seperti ini, maka bisa kita peroleh ragam aditif dan ragam dominan dalam keperluan pemulihan tanam. Ya. Tidak perlu didetilkan dulu ya, yang penting adalah dipahami filosofinya bahwa ada rancangan-rancangan persilangan ya. Nanti ini ada rancangan persilangan yang lain yang kemudian berhubungan dengan ANOVA rancangan percobaan. Nah, ini rancangan persilangan yang lain yang disebut dengan rancangan kaluan 2, di mana ada betina disilangkan dengan jantan, betina silangan jantan. Setiap betina disilangkan dengan 3 jantan, dan setiap jantan disilangkan dengan 4 betina. Misalnya seperti itu, ada 4 jantan, ada 4 betina. Lalu mereka disilang-silangkan, kemudian dari sini ANOVA-nya seperti apa? Blok, kemudian jantan, betina. Ya, jantan, silang betina. Jadi kalau Kaluna 2 itu ANOVA-nya adalah ANOVA seperti ini. Jadi sekali lagi yang ditanam adalah hasil persilangannya. Bukan betina dan jantan. Betina dan jantan tidak ditanam, yang ditanam adalah hasil persilangannya.
Tetapi ANOVA-nya ada pengaruh jantan, pengaruh betina, dan pengaruh jantan dan betina. Datanya diambil dari anak-anaknya. Ya. Sehingga ragam aditif dan ragam dominan bisa diperoleh. Yang berikutnya adalah rancangan persilangan, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetuanya. Ada yang dilakukan selfing, ada yang dilakukan crossing di antara tetua itu. 1 silang 2, 2 silang 1, ini namanya rancangan persilangan di alel lengkap. Ya. Sehingga diperoleh kombinasi persilangan ada 36. 6 kali 5, 30. 30 kombinasi, kemudian 6 itu adalah hasil selfingnya. Ya. Sehingga diperoleh informasi GCA dan SCA. GCA dan SCA bisa kita pakai untuk menghitung ragam aditif dan ragam dominan, di mana berarti dengan demikian kita menggunakan model acak. Sementara kalau GCA dan SCA itu akan dipakai untuk mencari daya gabung umum dan daya gabung khusus masing-masing genotipe, maka menggunakan model tetap. Ya. Lalu kemudian ANOVA-nya adalah seperti ini. GCA, SCA seperti ini, ya. Nilai harapannya seperti ini, kuadrat tengahnya seperti ini. Ya. Dan baru kita dapatkan bagaimana ragam aditif dan ragam dominan. Kemudian rancangan persilangan yang lain adalah lini tester. Ini mirip dengan North Carolina 2. Ada sekian banyak betina, sekian banyak jantan. Bedanya dengan North Carolina 2, North Carolina 2 itu adalah populasi F2. Populasi F2 kita ambil secara acak, sementara lini tester itu adalah populasi galur murni. Galur murni kita buat line tester. Misalnya populasi galur murni tetua pembentuk hibrida, ya, kan digunakan padi misalnya hibrida, tetua betinanya, tetua jantannya. Lain itu adalah tetua-tetua betina misalnya, tester adalah tetua-tetua jantan yang merupakan restorer, ya, tetua restorer sehingga diperoleh hibrida F1. Nah, jadi dengan demikian maka ANOVA-nya mirip dengan North Carolina 2 tadi. Ada pengaruh jantan, pengaruh betina dalam jantan. Ini hanya menunjukkan bahwa ada rancangan persilangan yang terhubung dengan rancangan percobaan. Jadi penting kita melihat sumber keragamannya, derajat bebasnya, kuadrat tengah. Ya itu. Ya. Dari derajat sumber keragaman kita akan bisa melihat bagaimana cara mengolah datanya. Ya, mengolah datanya. Tadi menggunakan PKBT stat itu akan terlihat juga. Jadi sumber keragaman itu akan ada sumber keragaman B, apakah ada interaksi atau tidak, lalu kemudian blok sebagai ulangan. Ya. Yang terakhir ini adalah populasi dasar, ini menggunakan P1, P2, F1, kemudian F2, BCP1, BCP2, sehingga bisa kita peroleh ragam aditifnya seperti apa, ya, ragam dominan ragam lingkungannya seperti apa, ragam genetiknya akan bisa diperoleh. Ya. Saya hanya menunjukkan sekilas-sekilas saja tentang rancangan persilangan untuk hubungan dengan rancangan percobaan. Tidak terlalu paham pun nggak apa-apa, yang penting mengetahui bahwa ada rancangan persilangan yang berhubungan dengan rancangan percobaan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya, Bapak Ibu sekalian, agar tidak terlalu berat. Ya, Bu Eris. Kayaknya agak berat nih kayaknya bahasanya. Kayaknya sudah stres tingkat tinggi nih mahasiswa kita, Prof. Besok mau ujian topik khusus, Prof. Karena besok ada beberapa orang yang sudah mau ujian ini, Prof. Untuk ini jadi bawaannya tegang ini. Ya, jadi hanya ini saja Pak yang saya sampaikan itu, bahwa ada perancangan percobaan yang berhubungan dengan pemulihan apa saja gitu ya. Ada perancangan pemulihan yang berhubungan dengan perancangan percobaan. Itu saja menurut saya yang diingat-ingat gitu ya. Mengenai pendalamannya
Nah, tergantung nanti kalau mau penelitian tentang itu bisa didalami. Misalnya kalau mau penelitian di alel bisa didalami, penelitian tentang beberapa lokasi bisa didalami, penelitian satu lokasi didalami seperti di pertanyaan Bu Elmia tadi, yang bisa didalami satu-satu. Gitu. Ya, berhubungan dengan penelitian. Saya siap untuk bagi yang ingin konsultasi berhubungan dengan percobaan dalam penelitiannya, ya silakan. Kita bisa Zoom-an juga sekalian kalau misalnya ingin diskusi lebih lanjut, kira-kira rancangannya sudah sesuai atau tidak, bagaimana cara mengacaknya dan lain sebagainya. Ya, Bu Eris ya. Siap. Kami yang nanya nanti, Prof. Terima kasih banyak Pak Syukur sudah menyempatkan untuk berbagi ilmu dengan kami. Ya, mohon maaf nih, kalau belum sesuai nanti kita evaluasi lagi Bu Eris ya, kira-kira topik mana yang lebih pas ya. Bisa saja setiap tahun itu berbeda-beda tergantung dengan keperluan mahasiswanya. Akan lebih bagus kalau misalnya Bu Eris diidentifikasi dalam sekian pertemuan ini, misalnya perancangan percobaan, mana kira-kira topik-topik yang nanti berhubungan dengan mahasiswa, sehingga itu nanti akan saya sampaikan. Misal seperti itu ya. Kalau di tahun mendatang ada yang informasi, kira-kira tolong penekannya di sini, sehingga nanti saya akan ambilkan contoh-contoh yang berhubungan dengan itu. Agar nanti lebih concern, kalau hubungan dengan penelitiannya kan concern itu. Nanti secara spesifik insya Allah teman-teman nanti sepertinya akan bertanya lagi Prof. Karena ini ada Bu Hepa tadi ya, yang penelitiannya ini berkaitan dengan satu varietas nenas ya Bu Hepa ya, yang ditanam di beberapa lokasi. Kemudian Bu Elmia sebenarnya ada Pak Fahrol ini, Pak Syukur, tapi Pak Fahrol kok nggak datang ya hari ini ya. Beliau penelitiannya insya Allah tentang persilangan tanaman cabai Prof. Nah, itu. Tapi mungkin beliau kurang sehat hari ini. Nah, itu. Baik, dengan demikian saya cukupkan ya Bu Eris dan Mbak. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof. Saya akan end meeting for all ya.